Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurdiansa dengan NIM 2210501024. Di sini saya akan menganalisis sebuah video podcast antara Prilly Latukonsina dengan Mary Riana untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Interpersonal dengan dosen pengampu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Sebelum kita menganalisis, kita saksikan video berikut ini. Cita-cita dapat menuntun langkahmu menggapai asa. Masih di The Mary Riana Show, muda dan berkarya, dan masih bersama saya Prilly Latukonsina. Halo. Hai. Selalu senang nih kalau ngomong sama Prilly karena bisa tertular aura positifnya, ceria. Aku juga tertular loh. Sama-sama ya, karena emang energi itu bisa ditularkan ya. Semoga yang nonton, yang mendengarkan pun juga bisa tertularkan. Jadi energi senyum positifnya. sekarang nontoninnya. Oke, dari video di atas terdapat perbincangan antara Mary Riana dengan Prilly Latukonsina, yang mana di dalam video ini terdapat model komunikasi, yaitu model interaktif. Karena di sini Prilly dapat menjawab pesan dan menerima, yang mana saling sapa menyapa hingga pertanyaan kemudian dijawab oleh Prilly Latukonsina. Sehingga dari interaksi itu menimbulkan timbal balik ataupun feedback dari komunikator kepada komunikannya. Sekarang tadi kan Prilly udah cerita mendapat begitu banyak rezeki di usia muda. Waktu itu sebenarnya masih SMA. Iya, SMA. Udah dapat ada tawaran sinetron, terus bahkan setelah itu pun juga harus stripping untuk GGS ya, Iya, 2 tahun. 2 tahun. Itu stripping itu benar-benar setiap hari harus ada di sana dan Setiap syuting. hari bahkan nginep di sana. nginep di sana. Jadi di sana tuh udah kayak rumah sendiri, bawa kasur sendiri, bawa kulkas sendiri. Bener saking menghabiskan waktu tuh 24 jam di sana. Dan bener-bener nggak ada waktu untuk Nggak jalan-jalan, ada. untuk keluar, untuk hangout. Nggak ada, jadi kalau ke mall norak ya. Pas tripping itu terus tiba-tiba ada waktu terus kita ke mall kayak ya ampun akhirnya. Nah, dari video ini terdapat antara Prilly dan Mary Riana melakukan beberapa prinsip dalam komunikasi interpersonal yang mana melibatkan etika dan makna. Yang mana di sini Mary Riana memuji dari apa yang dijawab oleh Prilly Latukonsina sehingga timbul kenyamanan, sehingga komunikasinya dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini cara Mary bertanya kepada Prilly dengan sopan, sehingga Prilly menjawabnya dengan penuh makna. Di sini timbul etika dari cara bertanya Mary Riana dan juga cara Prilly menjawab pertanyaan dari komunikatornya. Wow, ini wanita-wanita kuat ya. Yes, Yeay. strong. Tapi aku selalu salut dengan wanita kuat, apalagi kalau masih muda ya. Karena jadi wanita tuh kita nggak boleh cengeng, nggak boleh mudah ngeluh, nggak boleh dikit-dikit Iya, gitu kan. harus harus mematahkan stereotip. Namanya juga cewek. Ya kasihan lah cewek lemah. Kita harus bisa mengganti stereotip itu ya. Betul, bahwa kita tangguh, kita kuat, kita bisa Independen. tapi tetap harus jaga kesehatan juga. Nah, dari video ini terdapat Mary Riana menciptakan komunikasi interpersonal yang baik, yakni ramah. Sehingga pesan tersebut membuat Prilly bisa terbuka dan mau menjawab pertanyaannya. Dari Mary Riana juga di sini memberikan perhatiannya kepada Prilly Latukonsina. Dan dari sinilah, karena adanya kepercayaan dari Mary Riana kepada Prilly Latukonsina, sehingga menimbulkan efek kenyamanan dari komunikasi interpersonal tersebut. Biasa jurusan PR tuh bisa kemana-mana dan masih relatable sama profesi aku sebagai public figure. Karena sebagai public figure kan aku harus face people from different segmentation. Kayak kalau kita jadi artis kita harus menghadapi orang dari berbagai segmentasi yang berbeda, dan di PR kita pelajari itu. Jadi masih relatable banget sama profesi aku gitu. Merasa ada treatment khusus gak sih? Maksudnya kan ketika kamu pas kuliah, orang udah tahu dong, wow gila aku satu kampus sama Prilly. Di dalam video ini timbul juga self disclosure atau keterbukaan dari Prilly kepada Mary Riana. Karena di sini Prilly merasa kedekatan kepada Mary Riana. Dari sinilah Prilly terbuka dalam berekspresi,
sehingga bisa berbagi gagasan dengan bebas. Nah, di sini Prilly benar-benar sangat mengekspresikan dirinya karena kenyamanan yang dilakukan oleh Mary Riana, sehingga tercapainya komunikasi interpersonal yang baik antara mereka berdua. Nah, dari video podcast yang saya analisis di sini terdapat komunikasi interpersonal yang aktif dan juga efektif. Karena di sini Prilly mampu menerima pesan dan juga bisa menggunakan komunikasinya dengan bahasa yang baik dalam penyampaiannya. Di sini juga Prilly menggunakan komunikasi nonverbal, di mana tadi ketika Prilly menyampaikan, dia menggerakkan tangannya. Dan di sini timbul yang namanya koneksi dalam komunikasi, yaitu termasuk ciri dari komunikasi nonverbal. Di mana tadi kan Prilly menggerakkan tangannya sehingga menimbulkan kenyamanan dalam memberikan efek dari Mary Riana sebagai komunikator, dan juga dengan language dalam bertutur face break yang baik. Nah, di dalam perbincangan antara Prilly Latuconsina dengan Mary Riana terdapat berjalan lebih karena adanya keunikan yang terjadi dalam berkomunikasi, yakni afeksi, yaitu kasih sayang saling membutuhkan. Di mana di sini adanya inklusif, yaitu rasa saling berbagi dan rasa saling memiliki. Dan dalam video ini tadi terdapat kontrol atau saling mempengaruhi teman-teman sekalian antara komunikator dan juga komunikannya dalam komunikasi interpersonal. Nah, tanpa adanya keunikan di dalam interaksi, maka komunikasi interpersonal tidak akan berjalan dengan baik, sehingga dapat dikatakan gagal dalam komunikasi interpersonal. Nah, juga harus ada kesan dan pesan positif dalam mempercayai pesan dan terjadinya komunikasi interpersonal yang baik. Oke, baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi hasil dari analisis antara Prilly Latuconsina dengan Mary Riana. Dan semoga apapun yang kita pelajari dapat bermanfaat di dalam belajar komunikasi interpersonal. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.